suka sekali gaya masuk seperti ini. Hai semua, selamat datang di abad pertama. Kalian sudah siap? Ayo! Geosensorku menunjukkan kita ada di Betani, kota kecil di dekat Yerusalem. Hai, ini Joy. Terima kasih sudah berpetualang bersama kami, di mana kita bisa melihat superstar yang sebenarnya. Yesus datang dari Bukit Zaitun ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu Yesus masuk kota, orang-orang melambaikan daun palem. Bagi orang Yahudi, daun palem adalah lambang dari sukacita. Menurut penulis terkenal dari Roma, daun palem adalah tanda kemenangan. Koin Roma ini dibuat di Israel pada zaman Yesus. Lihat, ada daun palem yang menghiasi sisi koin. Bicara tentang koin, ingat waktu Yesus mengusir pedagang dari bait Allah? Mengejutkan ya? Kejadian itu mungkin terjadi di tempat ini, dikenal dengan Court of Gentiles. Kalian bisa melihat tempat di mana para pedagang berjualan. Orang-orang datang ke bait selalu membeli hewan untuk persembahan. Para pedagang akan menukarkan uang dari kotanya dengan uang yang digunakan di Yerusalem. Dan pastinya, para pedagang mengambil keuntungan. Dia marah pada pemimpin yang berencana untuk melawan Yesus. Terlalu. Kali ini dia tidak akan lolos. Perlawanan pada Yesus dilakukan oleh 3 kelompok yang menentangnya. Yang pertama adalah pemuka agama, yang pada waktu itu pemimpinnya adalah Kayafas. Ini adalah makam, peti untuk tulang dari kuburan keluarga Kayafas. Di peti itu ada ukiran nama Kayafas. Kelompok kedua adalah orang Romawi yang memerintah atas orang Yahudi. Jika mereka menyebutnya raja, berarti pemberontakan. Tidak masalah bagimu. Ini adalah patung Kaisar Tiberius, pemimpin Roma saat itu. Dia menunjuk Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea dan Pilatus yang menghakimi Yesus. Kelompok ketiga yang menentang Yesus adalah yang paling mengagetkan. 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Pada waktu yang tepat. Bahkan salah satu murid Yesus mengkhianatinya. Apa kalian ingat yang kita pelajari hari ini? Apa yang orang-orang lambaikan ketika Yesus sampai di Yerusalem? A. Bendera. B. Daun palem. C. Tangan mereka. Atau D. Buku tanda tangan. Benar sekali. Jawaban yang benar adalah B. Daun palem. Daun palem adalah tanda kemenangan dan sering dilambaikan ketika raja kembali ke kerajaan. Mereka juga diguncang saat meneriakkan Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, yang diartikan jadi Hosana. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Yesus naiki ke Yerusalem? Apakah A. mobil limosin, B. kuda jantan, C. keledai, atau D. helikopter? Jawaban yang benar adalah C. keledai. Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Orang-orang mengharapkan Yesus datang sebagai raja dengan kuda jantan. Tapi Yesus datang ke Yerusalem dengan keledai. Hal ini melengkapi nubuatan Zakaria yang berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Yesus menjelaskan kalau dia adalah raja, bukan sekedar prajurit. Malah, dia masuk ke Yerusalem sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Wah, keren dan penting ya. Pemindaiku bilang kalau Yesus membalikan pandangan dunia. Coba lihat contoh-contoh ini. Yesus pergi ke Yerusalem setiap hari sebelum kematiannya, dan dia menghabiskan waktu untuk mengajar dan menyembuhkan. Dia lelah, Petrus. Dia ingin mengunjungi Maria dan Marta di Betania, istirahat sebentar. Betania dan Yerusalem sangat dekat, tempat yang cocok untuk Yesus tinggal.
Sekarang, Betania adalah desa modern dari El Azariah. Penggalian di Betania menemukan gereja yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi. Mereka juga menemukan kuburan yang diyakini punya Lazarus, saudara Marta dan Maria. Waktu Yesus di Betania, Maria membuka botol parfum yang mahal dan membersihkan kaki Yesus. Ingat betapa marahnya Yudas ketika tahu Maria melakukan itu? Hentikan itu, perempuan. Kau menghamburkan minyak yang mahal. Tanaman yang digunakan untuk parfum ini sangat indah. Dia tidak tumbuh di sini. Parfum itu berasal dari India. Botol disegel supaya parfum yang mahal tidak menetes selama perjalanan. Botolnya akan pecah ketika dibuka, jadi cuma bisa dipakai sekali. Maria merasa kalau Yesus sangat layak untuk parfum itu. Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Di malam terakhir sebelum penangkapannya, Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Hal inilah yang masih dilakukan oleh gereja Kristen sampai sekarang ini. Ambil dan minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Ini adalah lukisan tembok dari kelompok Kristen pada abad ketiga Masehi. Sebelum makan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya, hanya orang-orang yang rendahan saja yang membasuh kaki orang lain. Ingat bagaimana Chris bingung dengan apa yang Yesus lakukan? Dia akan menjadi raja, Gis. Dia seorang superstar. Maksudku, semua orang tahu betapa hebatnya Yesus. Tapi, dia malah membasuh kaki orang. Yesus memberi contoh. Sama seperti Maria mempersiapkan kematian Yesus dengan membasuh kakinya, Yesus juga membasuh kaki murid-murid, mengajarkan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling melakukannya. Yesus adalah Raja dan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Raja dari gerbang kemenangan ke Yerusalem, dari kekuasaannya di Bait Allah, sampai pengurapannya di Betania. Tapi dia juga mengajar kita kalau menjadi besar artinya menjadi hamba. Itu mengingatkanku pada super ayat hari ini. Super ayat Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Waktu habis. Mau melayani atau dilayani? Itu pertanyaannya. Sampai ketemu lagi. Aku Gismo, pamit. Sepatu